Pada tahun 1799, Napoleon Bonaparte menuntut penguasaan atas seluruh Eropa. Tuntutan ini menuai resistensi dari para penguasa dan berkobarlah api peperangan di seluruh benua ini yang mengubah wajah geopolitik untuk selamanya. Gara-gara perang inilah kita menemukan kembali sebuah candi indah yang benar-benar telah menghilang di sebuah lokasi kecil yang sakral yang konon merupakan TKP pembunuhan. Oke teman-teman, kita di sini di Kota Blitar, Jawa Timur, di negara Indonesia. Dan kita akan mempelajari mengapa seandainya perang Napoleon tidak terjadi, candi ini pasti tidak akan pernah ditemukan. Yuk. Video ini juga dilengkapi dengan teks subtitle ya, dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Silakan teman-teman mengklik tombol ini ya, untuk memunculkan atau menghilangkan teks, demi kenyamanan menonton video ini. Dalam peperangan Napoleon, Belanda adalah yang mula-mula dicaplok Prancis. Akibat aneksasi ini, Belanda berada di kubu Prancis. Inggris tentu saja merasa perlu memberi pelajaran kepada Belanda. Satu demi satu, koloni-koloni Belanda disikat Inggris. Salah satu koloni itu, Hindia Belanda, atau kita sekarang mengenalnya sebagai negara Indonesia. Hindia Belanda akhirnya takluk, dan di Desa Tuntang, di dekat Salatiga, Belanda menyerahkan tanah jajahannya kepada Inggris. Inggris pun mendapatkan permata yang paling berharga di dunia, yakni Pulau Jawa. Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur untuk Jawa. Kita mengenalnya sebagai Raffles, si penemu bunga Rafflesia. Raffles tidak hanya seorang politisi, namun juga surveyor. Dia melakukan pencatatan secara terperinci mengenai kebudayaan Jawa yang disusunnya dalam buku History of Java, sebuah mahakarya yang hingga hari ini tetap menjadi rujukan mengenai potret masyarakat Jawa abad ke-19. Posisi Raffles memungkinkannya untuk melakukan perjalanan pengamatan budaya, satu bidang yang sangat dicanduinya. Dalam perjalanannya, sampailah Raffles di sebuah daerah di Blitar. Perhatikan teman-teman, Raffles mencatat, Candi Gedog strukturnya dari bata merah, tetapi dikerjakan dengan sangat menakjubkan, sementara ornamen-ornamennya dibuat dari batu. Beberapa sisinya masih utuh, tetapi bagian dasar pintu dan tangga-tangganya mulai merepih. Teman-teman lihat? Raffles melihat Candi Gedog dalam bentuknya yang menakjubkan. Sebuah candi dari bata merah khas Majapahit. Batu ukir bangunan ini dinilainya superior excellent. Saya pun berangkat ke Candi Gedog di Kota Blitar. Kebetulan perjalanan kali ini saya sendirian, tidak bersama tim. Tapi di mana candinya? Tidak ada candi. Yang ada hanya punden desa yang berisi pohon beringin dan sepertinya dikeramatkan. Apakah Candi Gedog tidak pernah ada? Apakah Raffles berbohong? Sebagaimana sering orang mengatakan, pihak asing suka melakukan pembohongan sejarah karena memiliki agenda. Oh, tidak begitu teman-teman. Berdasar tulisan Raffles, seperti yang saya sebut tadi, dan laporan warga mengenai keberadaan beberapa benda yang diduga cagar budaya, maka tim BPJB Jatim pada 2020 dan 2021 melakukan ekskavasi tahap 1 dan 2 di lokasi ini, dan terkuaklah misteri Candi Gedog. Inilah candinya, terkubur di bawah tanah. Kondisi seperti ini tidak mengejutkan jika kita sering mengunjungi Blitar. Beberapa candi di sini berada di bawah permukaan tanah, seolah permukaan tanah menimbun sebuah kota kuno. Ada banyak faktor untuk menjelaskan fenomena ini. Salah satu faktor itu adalah kekuatan alam. Gunung Kelut, teman-teman, adalah salah satu gunung paling aktif dan paling mematikan di Jawa. Konon, sejak abad ke-15, letusan gunung ini telah memakan korban belasan ribu jiwa. Baru-baru ini, para ahli telah menemukan pola letusan yang mereka sebut siklus 15 tahunan. Maka, bisa dibayangkan, sudah tak terhitung berapa kali gunung ini meletus dan membuat kerusakan fatal di masa kuno. Jadi kalau diperhatikan ya, banyak sekali situs-situs di daerah Blitar ini yang berada di bawah permukaan tanah, dan itu menjadi penjelas bahwa dulunya situs-situs ini tertimbun oleh abu vulkanik dari Gunung Kelut. Hal ini cukup memberi gambaran bahwa lapis permukaan zaman klasik tempat candi-candi itu berpijak berada jauh di bawah tanah. Sebenarnya penggalian belumlah tuntas, baru ditemukan struktur candi dari bahan bata merah. Seperti teman-teman lihat ya, ini hasil ekskavasi pertama pada tahun 2020 lalu.
Temuan lain berupa repihan-repihan tembikar, pecahan arca, potongan candi, dan relief. Perhatikan ini teman-teman, relief wanita bangsawan ini duduk dengan gaya yang khas dalam kisah Panji. Ini mirip dengan yang di Candi Penataran. Jadi, dengan adanya bata merah dan keberadaan relief ini, saya menduga candi ini berasal dari rentang antara kerajaan Singasari hingga keemasan kerajaan Majapahit. Karena cerita Panji sangat populer pada masa Majapahit. Saat ini repihan diamankan dalam sebuah etalase. Perhatikan ini, arca kala dalam potongan candi. Ada Padmasana, berarti alas dari arca atau sesuatu yang disakralkan. Ditemukan juga sirah cakra dengan bunga api. Dipastikan ini pecahan sebuah arca yang cukup besar, dan api itu kemungkinan adalah cakra. Ada yang berpendapat ini adalah arca Wisnu, sebab Wisnu adalah dewa yang memegang cakra. Yang lain membantah karena di era Majapahit selalu terjadi peleburan, sehingga bisa jadi ini adalah arca Harihara, peleburan Wisnu Siwa. Saya pribadi berpendapat kemungkinan lain ini adalah Durga Mahesa Suramardini, yang sama seperti Wisnu dan Harihara memegang cakra di tangan kanannya. Arca Durga dengan sirah cakra berukir indah khas Singasari bisa kita lihat pada yang versi Candi Jawi. Nah, jika benar ini arca Durga, ditambah laporan Belanda yang menyebut adanya arca Ganesha di Candi Gedok, yang juga menyebutkan badan candi berbahan bata merah, simbol Pancamahabhuta, bermakna peleburan untuk kembali ke unsur-unsur alam. Saya pun meyakini candi ini beraliran Siwa. Ditemukan juga pagar keliling. Saya harus keluar lokasi untuk menemukan pagar kelilingnya ya. Ini dia. Teman-teman bisa perhatikan ya. Itu candinya terkubur di bawah beringin itu. Keberadaan pagar keliling ini bertujuan memisahkan wilayah candi yang sakral dengan yang profan. Maka saya menduga ini candi peribadahan. Terbukti dari adanya pecahan-pecahan gerabah yang merupakan alat-alat untuk beribadah pada masa itu. Kekunoan yang ada di sini diantaranya yoni. Yoni ini cukup besar, jadi seandainya tempat asalnya dari ruang utama candi, tentu candinya lumayan besar juga. Terlebih, Raffles teman-teman adalah surveyor yang terbiasa melihat dan menginventaris candi-candi spektakuler, seperti Borobudur, Prambanan, dan Candi Sewu. Kalau orang sekaliber Raffles sampai menyebut Candi Gedok ini mengesankan, tentunya candi ini memang benar-benar mengesankan. Terus ikuti ya teman-teman, karena kita akan mengulas peristiwa pembunuhan yang terjadi di candi ini, yang mengubah tinggalan sejarah yang mengesankan menjadi lokasi sakral, bahkan angker. Dan kita akan menyelidik sebab dan kapan candi ini lenyap. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol like ya. Tindakan yang mudah untuk Anda, namun punya pengaruh besar bagi pekerjaan kami untuk mengembangkan kanal yang memperkaya perspektif Anda. Konon, di zaman Belanda, ada pemuda yang cukup sakti, bernama Joko Pangon. Dia membabat hutan yang semakin ramai hingga berubah menjadi desa. Ada pemilik kerbau yang meminta Joko Pangon merawat kerbau-kerbaunya dengan perjanjian, jika yang lahir kerbau betina menjadi milik sang juragan, namun jika lahir kerbau jantan menjadi milik Joko Pangon. Karena Joko Pangon sakti, lebih banyak kerbau jantan yang lahir, sehingga kerbau miliknya semakin banyak. Sang juragan murka dan memerintahkan begundalnya untuk menghabisi Joko Pangon. Joko Pangon pun dibunuh di sendang desa, lalu diceburkan ke dalamnya. Sendang adalah sumur alami, tempat warga mengambil air di masa kuno. Anjing Joko Pangon yang setia membawa ibu sang pemuda ke sendang tersebut. Anjing itu juga yang akhirnya mengangkat jenazah Joko Pangon dari air. Kemudian terlontarlah kutukan sang ibunda kepada penduduk desa. Berdasar kisah ini, Joko Pangon dianggap pepunden atau leluhur yang membuka desa. Lokasi tempatnya terbunuh pun disakralkan. Nah, lokasi tersebut adalah tempat yang sama dengan Candi Gedok. Kisah di atas, terlepas benar terjadi atau tidak, memberi kita beberapa gambaran apabila kita analisis. Pertama, penduduk desa tidak tahu menahu tentang adanya candi karena tidak tersirat sedikit pun dalam cerita. Kedua, lokasi Candi Gedok terlihat seperti sendang, yang artinya ada sumber air di sana. Ketiga, lokasi itu awalnya tertutup hutan lebat sebelum dibabat oleh tokoh utama.
Keempat, penduduk tidak mengaitkan leluhurnya jauh sampai ke masa kerajaan, melainkan memulai sejarah desanya dari usaha tokoh utama membabat hutan, yang artinya melalui cerita ini bahwa leluhur mereka adalah pendatang di wilayah ini. Ini menarik, misalnya jika kita bandingkan dengan mitos milik penduduk di sekitar Candi Gunung Gangsir atau Candi Pari, di mana meski candi mereka sempat rusak parah, namun mereka lambat-lambat masih bisa mengingat leluhur mereka jauh di masa kerajaan Majapahit, sehingga mereka memasukkan candi dalam mitosnya. Untuk analisis mitos Candi Gunung Gangsir, silakan klik tautan di atas ya, atau lihat link yang ada di caption. Penyebutan sendang di lokasi ini dalam kisah Joko Pangon memberi bahan pada beberapa arkeolog untuk menduga candi ini dulunya adalah petirtaan, didukung oleh struktur candi yang berbentuk persegi panjang khas sebuah petirtaan. Dari sini kita bisa menduga peristiwa yang mungkin saja terjadi. Kiranya lokasi Candi Gedog di zaman Majapahit adalah wilayah berpenduduk, beraliran Hindu Siwa, dan memiliki tempat peribadahan berupa candi, atau sebuah petirtaan, atau bisa keduanya, yakni candi lengkap dengan sendang yang berfungsi sebagai petirtaan. Lalu sebuah peristiwa terjadi, bisa perang, penyakit, atau bencana alam, yang menyebabkan penduduk meninggalkan tempat ini. Seiring waktu, lokasi ini kemudian dihuni kembali oleh masyarakat baru yang tidak mengetahui mengenai candi ini. Apa yang menyebabkan Candi Gedog runtuh? Salah satu faktor adalah alam. Bahkan ada yang memastikan kerusakan Candi Gedog akibat letusan Gunung Kelut tahun 1901. Hal ini bagi kami tetap menimbulkan pertanyaan. Mengapa candi ini menunggu hingga tahun 1901 atau di abad 20 hanya untuk sebuah letusan yang mana bencana serupa sudah terlalu sering dihadapinya di masa lalu? Apa yang membedakan letusan tahun 1901 dengan puluhan letusan di masa sebelumnya? Maka kami lebih condong pada faktor lain, yakni manusia. Yuk kita selidik. Tahun 1817, Raffles melihat Candi Gedog masih berdiri utuh meski melewati ratusan tahun bencana. Tahun 1819, seorang jurnalis Prancis mendeskripsikan Candi Gedog. Tahun 1857, seorang sastrawan Belanda mendeskripsikan Candi Gedog. Tahun 1864, salah satu jurnal penelitian Belanda yang ditulis oleh E.H. Boom masih mencantumkan Candi Gedog sebagai bangunan yang indah. Namun pada tahun 1908, buku laporan dari Komisi Hindia Belanda untuk penelitian kuno tentang Jawa dan Madura melaporkan bahwa Candi Gedog sudah menjadi tumpukan batu bata yang setiap hari jumlahnya terus berkurang. Artinya sudah hancur. Jadi perusakan Candi Gedog, dugaan kami, terjadi dalam rentang tahun 1864 hingga 1908. Hanya 40 tahun. Siapa pelakunya? Kita tak akan pernah tahu. Tapi apa motifnya bisa ditebak. Sejak Belanda meneliti candi-candi, lahirlah para penjara yang tahu ada harta di dalam candi. Dugaan kami, tulisan Raffles yang mempopulerkan candi-candi di Jawa menjadi pegangan para penjara candi. Kasus Candi Gedog membuktikan bahwa masih banyak candi yang tidak tercatat dalam sumber-sumber kuno. Candi ini diketahui bukan dari prasasti atau lontar, melainkan dari tulisan orang asing. Itulah keunikan Candi Gedog. Semoga ekskavasi terus dilanjutkan dan misteri candi yang hilang ini semakin terkuat. Kita pun bisa melihat bangunan yang dahulu hanya sempat disaksikan oleh Raffles, orang Inggris itu. Masih banyak sekali angle unik dari sejarah yang bisa saya hadirkan untuk Anda. Karena itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar saya makin bersemangat untuk membuat video menarik lainnya. Yang jelas, teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.